العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang ulun muliakan para habaib, para syaraib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimana aja berada. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badannya, qabul hajat mereka. Yang ulun cintai dan ulun hormati adinda ulun, Tuan Guru Muhammad Syaukani, para guru-guru, para tetua-tetua kampung, majelis yang hadir di acara peringatan Haula Umur dan Isra Mi'raj Baik yang insya Allah dian berataan dan ulun kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, begitu banyak rahmat Allah yang berjujur lawan kita, hingga kita pada kawal lagi mengutiki nang mana nang harus disyukuri. Bingungan. Di dalam ilmu tauhid itu ada sifat Allah yang bernama baqa. Baqa artinya kekal. Apa arti kekal? Allah tu kada awal, Allah kada nama ulah, Allah kada berhabisan, Allah kada berkesudahan. Nah, apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ada orang bertakun, alam semesta ini maulah siapa? Dijawab Allah. Pasti Allah. Yang kedua, kalau lagi orang bertakun, siapa nang maharagu alam semesta ini? Jawabannya Allah lagi. Kalau lagi bertakun, siapa pula orang nang berpuasa serta mengungkusi, memberi rezeki dan lain sebagainya di alam semesta ini? Allah pula. Tiga hal tersebut dulu kita ingatkan bahwa Allah bersifat mampu ba'aulah, dan Allah nang ba'aulah. Nang kedua, Allah itu maha ragu akan ulahannya. Nang ketiga, Allah jua nang memelihara akan ulahannya. Nang keempat, Allah jua nang maatur akan ulahannya. Berarti kalau dari beberapa kayak tadi jangan dia ya. Jadi kita mendengar ini tunglah dari beberapa hal yang ulun sambat tadi, berarti jelas Allah itu hak milik atas alam semesta. Dan Allah memiliki alam semesta ini berumuran kada beampihan. Allah memiliki alam semesta ini berumuran kada beampihan. Allah maharagu berumuran kada beampihan. Allah melayani alam semesta ini berumuran kada beampihan. Nah, kitanya apa? Kita ini bahasanya adalah fana. Apa arti fana? Binasa. Kita manusia, makhluk dan seluruh alam semesta ini kada bisa baulah sedikit dulu. Yang kedua, kita kada bisa maharagu ulahan. Yang ketiga, kita kada bakal mampu akan merawat ulahan. Jadi intinya kita kada bisa apa-apa. Ketika kita kada bisa apa-apa, Allah letang bisa apa-apa. Patutkah si kita ini merasa baik pada orang, merasa mulia pada orang, merasa bagus pada orang,
Jawabannya kada patut. Kenapa? Karena semua hak milik tadi kada bakal berpindah dari tangan Allah ke tangan kita. Almarhum Abah Bahri di Sekumpul pernah berkata, banyak orang yang kada merasa tak pakai baju orang. Pertama merasa mulia, merasa mulia karena sugihnya, karena alimnya, lalu merasa mulia. Nah itu baju orang. Kita hina, kita turun ke tanah tuh. Ada akawanan mabuk di Jurunjung, menggadok, menggadok lah nyawa. Jam 2 turun kawan di Jurunjung, banyak bukannya ada nang gedung. Orang Banjar ini kan begedung begantungan bekapitan sampai ke bibir-bibir di gabitnya. Asli orang Banjar wajah sampai ke putih. Ada berampihan semalaman bekapitan bedung. Turun kita ke tanah, kita turun habis sembahyang, habis beribadah, habis baca Quran, habis berzikir, habis sholawat. Sekarang belum tak ketahuan dan berani jauh-jauhnya. Orang nang tadi mabuk, orang nang bedung bermainan bermalaman, itu hina kah, mulia kah? Jangan jawab. Nah itu pasti hina. Sembahyang kada tahu sembahyang, boleh mabukannya kenapa sembahyang? Hina. Pian nang turun tengah malam jam 2 habis melaksanakan sunat 100 rakaat, mengaji 43 juz, zikirnya 1000, salawatnya 1000, turun bertamuan gua itu mulia kah, hina kan? Sama pada hina. Pian nang turun hina, nang didetangi hina. Jadi mun merasa kada ada keisian apa-apa, kebaikan orang soleh, ahli tauhid, mereka kada pernah merasa keisian sembahyang. Tapi kadang bukan kada sembahyang. Itu perasaan, ini di perasaan batiniyah mereka. Lalu kada mau tinggi hati, sombong, kada mau. Kada mau kenapa? Nih hati orang kada pernah merasa kawa bangkat tangan. Seandainya di tangan Pak Ai Bu Ai hari-hari meminta lawan Allah betulayan, yang tangan ulun hendak mengambil kacamata, yes ya Tuhan. Ulun dibati hendak berjalan, yes ya Tuhan. Kada pernah Tuhan kada mengabulkan satu daripada kehendak kita. Makanya udhuni astajib lakum tadi. Bapak bulan terus dua kita nih. Kalau bisa seharusnya mau mengatur proposal dulu. Ini tangan nih nah. Ini kenapa sampai orang sombong, sampai orang takjub ria ujub dan sampai nang macam-macam nang kada karuan tampuk kenapa? Karena kada mengerti, karena kada paham, karena kada hakun mengamalkan dan kada hakun belajar akan sifat 20. Lalu timbul penyakit caranya penyakit waham. Arti penyakit waham itu penyakit salah sangka. Sangkaannya harta yang banyak yang di rumahnya tuh punya. Padahal cara ulah guru bahari menggada harta nang berdahulu nyawa nang berdahulu pasti tak tinggal, pasti tak pisah. Ada nang berumuran tuh Firaun sugih banar, Sa'labah sugih, Qarun sugih, kabarnya aja hari ini. Jadi kadang-kadang nang betahnya di dunia ini umuran gak ada baganti. Ini di ulun nih asalnya gagah banar umas. Tuh ada sih dia. Ulun kita menanti sini, ulun baganti di dunia ini baganti mau kada ada nang kawannya mengalahkan Allah tuh kada ada nang kawannya. Ujur orang bahari baik bakalah aja sudah. Nah, kenapa ada waham? Karena kada mengerti kedudukan Allah yang Allah tadi ampun dunia maulah sidin. Maulah sidin, maharagu sidin, melayani sidin, mengatur sidin, gak ada campur orang lain. Ini kita pandai tauhid dulu, jangan disimpang siurakan. Muhammad pang kena. Kita pandai tauhid dulu. Nah,
Amun sudah yakin Allah ini hak milik, nah hak milik akan ini dunia. Berarti selain daripada Allah kada ada yang berhaknya. Kita nih bangsa kan apa ada? Kita nih ada dunia nih ada saja. Apa yuk? Allah tuh hendak mengarayakan kegagahan Allah. Allah hendak mengarayakan akan kemuliaan Allah. Allah hendak mengarayakan akan apa nih? Anu kebaikan Allah. Allah hendak bearai. Bearai. Sifat waham itu pasti timbul bagi orang nang kadang ngerti akan kedudukan dia ini siapa? Apa waham tadi? Salah sangka ujar arwah guru Bahari. Bilanya ada waham, otomatis akan dua timbul penyakit ganal. Jadi abah sungguh Bahari penyakit ganal itu ada penyakit abah, ada penyakit umat. Penyakit abahnya ulun buka di sini. Ujub. Maka bila ada penyakit ujub nih, bangga lawan diri, suara marah bangga, pebinian bungas, kulit ganal bangga, susu kacang bangga, tuaham teruslah, rumah kue istana bangga lawan diri seorang. Nah ini ujub nih, ini maka bila sudah ada ujub nih, lalu beranak, apa anaknya? Lalu hendak bertampai aja sudah, karena inna khafa ma khafu alaikumul asdarur riya. Nah, dia pulang sebuting anaknya, belum kelihatan orang lagi juga tampai, hendak ajanya sebuting anaknya sudah. Hah? Karena ada abahnya nih, lalu beranak pulang apa anaknya? Menghinakan orang lain. Paling 2000 nukar gelang jam saja. 2000 itu kan 2 juta. Seorang nukar 15 juta. Menghinakan taras. Hanya nukar sandal kayak kamu. Berapa? Supi palingnya nukar lo. Supi murah bang. Oh ya. Menghinakan taras. Ayo anak taras. Tuh mau sampai akan habis waktu. Tinggal situ aja. Cari seorang. Penyakit kedua adalah penyakit umanya. Halo, apa hanya mendengar? Ada apa rumah penyakit? Ibu nonton apa induk? Apa penyakit mama? Gara-gara kada mengerti, ada waham tadi di hati. Hubbud dunia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Upalanya hubbud dunia nih. Lalu nang timbul apa? Karena ada mamanya tadi, pamalar. Aku lapar udah jadi. Aku indah. Ya nang kayak Cina dibawa ke dalam kubur. Bungolnya tuh. Pamalar, jangan aja jalan orang nangai lawan untungnya aja gina. Hendak bokar bentul siaran dulu. Pamalar gara-gara ada hubbud sabigi sudah. Tunggulan angka 2 pahirian. Kada kawat tukang orang tak sama yang beginian kada kawat sama apa tuh kursi. Bila ada kelihatannya orang sebelah rumah nakar kursi menjual nggak ada nih. Dijualnya ada betah harus belain pada orang. Anak terus sombong. Pakaian ini kadang ngopang nang utas nih nang 5 jari ini kan 5 putih kan dapat 5 jari 50. Jadi kadang lagi gini jadi gini. Nah minta bersombongan nih. Jadinya anaknya ada, mama ada, mesti anak. Apalagi hasad. Hasad benar, dengki, kedengkian benar. Gara-gara kada mengerti tauhid, gara-gara menghinakan tauhid, gara-gara meremehkan tauhid, gara-gara merendahkan tauhid. Kada kegampangan sifat 20 pun. Orang Bahari ricih sifat 20. Nah itu yang dipakai.
Lalu amun inya tuh pedagang, maka inya mengisahkan kisah Allah. Ada lalu tak sangkut dirinya. Inya tulah ke pasar, siapa yang menolongi? Allah. Berarti Allah yang awak. Seorang mana? Ada kisah. Sampai ke pasar membuka toko, siapa yang menolongi? Allah. Kisah Allah pulang nih. Mbah itu ada orang berjalan ke tokonya bata tukar. Toko apa Pak? Toko bata. Toko bata di tengah kabuk sibah. Toko bata. Buat Banjar 3 truk datang. Dibak truk tuh nang menggerakkan hati orang nukar di toko ikan lu siapa? Allah. Ikan menjaga bujur bata. Banyak kalau orang kenapa kadang lain? Ayo. Allah nang menggerakkan dia kasih tau. Habis itu pulang nang menolongi menyambut duit. Orang membayari. Siapa? Allah. Ima itu nyawa tahu di jumlah hitungan duit ini pulang nang memberi ilmu nyawa itu siapa? Allah. Jadi nyawanya kisah nyawa mana? Amun kita rinting ternyata semua alam semesta ini hanya satu yang dikisahkannya, kisah orang. Mana mau sombong? Mana hanya kendaraan Supra nukar rumah. Jabul kenapa bilangan dia udah beli pulang. Ini wah, anu tak salah duduk, ujar anak guru maling. Maling kalau mobil pun orang. Itu baju orang dipakai dan baju surang. Nah hendak minta hargai, minta mulia akan. Itu baju orang pada patut kita hina dan hina. Ada bakal orang hina jadi mulia. Itu bisian perasaan hati. Jadi kadang mau agak lawan orang sumbung, lawan orang angko, lawan orang tidak mau. Cuma orang lain kadang-kadang merasa si sumbung benernya jahat. Biar asal hati surang hati harago. Jangan mengharap orang menilai seorang, tapi seorang yang menilai orang. Orang baik pada seorang. Jangan mengharap orang mengerti seorang, seorang mengerti orang. Ingat, kayak itu jual lagi begini. Bila laki mengharap bininya mengertinya, ada bakal selamat rumah tangga tuh. Tapi bila lakinya berusaha mengerti akan keadaan bininya dengan posisi apapun, kayak itu juga sebalik bininya lawan lakinya, rame rumah tangga. Bisa setahun batasnya. Nah apalagi ilmuwan terus Allah Allah kayak itu tuh. Nah jadi jangan sampai ada berisi perasaan seorang baik pada orang. Ada dan emang baiknya ada orang dia tahu orang besiun bilang orang besiun tahu jadi besiun tahu lah besiun screenshot. Nah, bahasa kami di Kapuas itu besion, screenshot. Nah, biar tunjuk undan paling harap. Ini undan yang paling harap. Alih. Nah, alih harap tunjuk. Harap tunjuk. Oh, hadang dulu jarang mau bicara ibu jari. Kadang-kadang awal itu harapnya kita besiun atau screenshot. Pak. Emang lebih suka itu lainnya datang ini nang mana ini lo kemana? Kan awak agak ini tuh ini tak awak ada agak pingsut datang ini nang mana kan harus pulang kenapa ya? Itu kok pingsut datang pulang ini nang mana nang ini pulang mana? Jadi nang mana sambil juri nang mana? Kita ini kalah berataan dulu kan? Jadi kalau ada orang berpiraga rasa mana kalah, kita kalah sampai kiamat kita kada bakal mana. Ini perlu diajari anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kada mengerti tauhid. Anak bertakon bah, kamu hidam apa artinya bah? Abahnya ini kada tahu artinya. Kada paham. Dia cari akan langsung kacamataku di mana? Kuno pendek sih masih di kantong. Nah, kuno kadingat lagi Jojo tadi. Selamat di sini. Isuk mau pergi pulang Jojo tau. Dengar ulah ada orang tahu. Coba pikir saya digawi lah. Kenanya aja. Tuh nah, tukarakan kayak rokok dulu sana.
buka kada ingat pulang. Selamat. Isuk betakon pulang. Nih, ulun hari ini nggak tahu apa lagi nih. Ulun tahu idam itu apa? Jawaban ini, pulang tuh pintar. Cok, itu pakaian orang tua. Ikam terlalu tinggi. Padahal yang apa-apa mungol. Kayak apa kita kadang mau mengenalkan orang putra kita, putri kita, cucu kita, ketika bertakun ini, bukan ada tinggi banyak. Awal bin ma'rifatullah, kita disuruh mulai halus belajar itu. Kita disuruh mengenal Allah. Contoh kayak ini kan kita hendak berterima kasih lawan Allah. Kalau kita kelebihan lawan Allah, contoh ini rumah komplek Pak. Komplek ini halamannya ini kada tanah. Jadi bilanya hendak kasih tutup, otomatis mengunjung Pak kasih dulu. Dalam jadi mata kaderan jauh sekarang belajar jadi bakunyong kok anak naik rumah bakunyong turun bakunyong pulang dalam mana jadi mengaruh ini banyak banget tuh menembok tanah imbah itu pulihkan nih orangnya seperanakan ke hulu baritu sana 3 bulan dan sendatangan lagi kenapa pengantinan ya pindah mau jual rumah pindah kayak itu jadi ada julaknya. Ulun namanya ulun suruh kawan ulun siringakan dulu rumah orangnya siringakan lah siringakan dulu jadi siringakan ulun datangkan baik 50 tak hibaknya itu rata habis rata di tanah rata nyaman halaman sudah mobil kalau halaman habis itu ulun beli ke kampung ulun nang ulun suruh tadi meninggal dunia maka kami berdua aja tahu. Nang lain tidak mengkahnya berdua aja datang nang akun rumah tadi tak kalipik melihat baik. Wah, masya Allah siapa mak? Datang naik kayak ke rumah. Cil, siapa cil yang menimbuakan rumah ulun? Aku kada tahu di sini. Pian, kenapa kada tahu? Aku hanya hari ini datang di tempat imbai kita. Betakun pulang lawan nang lain tatap kada nang tahunya. Menimbuakan ya. Nah, pertanyaan ulun kamana hendak marahkan terima kasihnya. Kamana sedangkan inya kalian tahu siapa nang baulah baik lawan inya. Coba jangan dia tahu. Abah nu jan menunti itu ngajar kayak ulun. Masalah 50 traktor masuk kah? Menunti karena kalian tahu siapa nang baulah baik, lalu kamana marahkan cinta, lalu kamana marahkan kasih sayang, lalu kamana marahkan terima kasih. Kita ini hendak aja berterima kasih lawan Tuhan. Cuma kita lawan Tuhan yang ada pinando, buktiakan dari pinando sehari. Hitungin ingat lawan Tuhan banyak mana kita ingat lawan Tuhan, ingat lawan duit, ingat lawan anak, ingat lawan yang lain. Hitungin. Kayak pantar Tuhan tuh kurang lawan kita kebaikannya. Pertama, bahkan teganya kita lawan Allah, lahatan kita tuh penderan lawan Allah, sempat-sempatnya kita melupakan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati berjalanan kemana-mana baik. Untung bukan dari lawan Tuhan. Kayak mana kan? Kalau ulun bersuara kayak gitu. Apa hadar tapi mata ulun ke lain. Kayak apa hadar hati pian. Kayak apa hadar pian tapi mata ulun ke lain. Betapa ke pian. Kita tuh rancang karena itu baik mencuci Tuhan kita. Kita tuh ada sayang sebujur-bujur sayang. Ada apa? Ada pinan lu kayak sebujur pinan lu. Kayak apa? Akrab bin Habil Warid. Nangaran parak kita. Apa nah? Tangan dia nak di muka mata kayak ya. Apa parakan Allah nih kita dah ada datangin nah. Kalau parak. Makanya diketahui supaya kita mengarahkan rasa cinta dan terima kasih kita ini bertumbuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi itu melayani kita, masya Allah. Kita tuh malah guring, ini mata kita diambil penglihatannya Pak. Talinya kita diambil pendengarannya Pak. Bujuran, amun talinya pian mendengarnya Pak guring Pak. Talinya kisah guring mendengar aja orang di rumah. Bunyi kendaraan aja guring kita. Mata kalau mau bunyi nah bisa kalau pian kan guring semalaman. Sadang semarteng atau kan menyimak sudah mau juga aja. Bisa kalah? Amun pian sebulan itu mati. Artinya kita guring diambil Allah, pendengaran diambil Allah, penglihatan diambil Allah, pengerasaan. Subuh Pak diberikan pulang, saban malam Allah kayak itu kan uyun saja. Baikannya sih lawan kita kurang apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Hitung dia Tuhan nikmat Tuhan nyawa. Cuma kita nih kayak tukang dan dengaran kayak apa yuk
terlalu akrab kita akhirnya kayak ada belampu lagi lawan Tuhan kita ini. Kita beapik-apik hidup kita, jujur. Jangan sampai ketika kita sudah mati kita masih aja belum kenal seakrab mungkin kepada Allah. Ya, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabil. Jujur. Nah, jadi jangan sampai anak kada paham lah tauhid. Ini bahari ada baik orang. Bahari baik ada orang berdua bisa anak laki-laki keduanya. Abahnya ini biwin bersama ayam aja. Bersama ayam ada sih minta lawan lah. Nggak ada bersama ayam minta lawan. Apa beneran? Belum itu juga orang bersama ayam. Itu juga sama ayam tiga lambu. Jadi anaknya dua lagi lah awalnya itu bersama ayam jadi win. Kadang awal lagi malah jadi kebaikan anak agama kada ditahu apa segala kada ditahu anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya buntat. Kalau di kampung tuh ada orang membunuh orang ngambil bading tuh bunuhnya. Kalau di kampung tuh ada orang mencuntan karambukan ngading ngambil bading tuh mencuntan rambutnya. Kalau di kampung tuh ada orang mukuli orang ngambil bading tuh mukulinya. Enggak kayak gitu digeueun kae. Oh kak si kampung tuh di kampung tuh. Kali ya. Maka kan di kampung orang keluar-luarnya. Buntat tersekira, ini buntat tersekira. Cuma ngaran makhluk Allah ada batasannya yang mau balik-balik berbulak-balik hatinya sampailah kepada hati yang putih. Pijar nang kakak ini. Kita berasa nang kakak sudah. Aku asal mas betubat kambing aja. Menjapai nang ading dari kepala. Kan, tidak panas kada kepala kakak nih. Kenapa dia? Ini juga jangan nih. Aku merasakan panjang lagi umur ini. Ketakutan juga aku nih. Logo nanti timbaikan neraka. Asal banyak banget rusak bunuh orang banyak sudah mencungkang banyak sudah kita nih. Tersalah dia ya belum kayak begini jadi nanti kita betul-betul sudah dengan jadi betul-betul kita kemana kita betul-betul ke masjid mulainya. Oh iya juga masjid kita nggak laku isuk kayak masih isuk kita kayak dapat masjid kita jangan nih cuman mau isuk siang kalian orang apa bilang malam lah kayak kita tengah malam ya tengah malam ada lagi dikunci langgar sudah subuh. Nah pas semuanya subuh kita subuh. Jadi nang kakak ini kan semangat, adiknya semangat, ada hulu adiknya bangun. Oh mau mandi langsung mau tapi selawar, baju jaket langsung kopinya kita halang lagi orang itu jalan ke masjid. Sampai ke masjid berdahulu karena kakaknya bangun. Sampai ke masjid Pak. Imam aja seorang imam plus kaum plus imam nang ada. Imam itu pas mantan preman juga hari. Jadi bayar paling imam jangan. Oke kamu kemarin sana kejutan nih. Oke kamu kemarin ya. Jadi jer si jernya tadi ulun nak betul bagus. Nah, patut betul. Ikam belajar lah sudah nih. Sembahyang nih. Siang subuh nih belajar sudah. Sudah aja. Berapa sampai 10 rakaatnya? 3 ini. Jangan 3 apa langsung dikacengnya oleh imam tadi. Imam hamuk, langsung kerja lengkap. Bukan harus kira ini. Imam tadi mau keluar dunia sehidup tuh. Tapi kan sampai keluar si muka pelataran. Wah, tengah jalan bertemu dengan kakaknya orang masih gitu. Stop dia kakaknya. Kenapa dia dia? Imam hamuk. Kenapa imam hamuk? Imam kata, oh jadinya dia hamuk. Ikam kenapa kemarin? Jangan aku tuh kan. Jadi lagi bertakon sembahyang nih keluar subuh sudah belajar kah berapa rakaat diulun 3 langsung kamu kena raja ngomongnya untuk lu bukan ulun selamat saja. Jadi intinya kayak tobat ditunda dulu. Nah kira-kira kak para sapian sembahyang subuh itu berapa yuk? Amal bahasa 2 bang berikan gaya pun 3 aja ya tentangnya apalagi pian 2 berikan baik berikan. Kenapa? Karena bahwa kira-kira Allah bang jangan ada kira-kira ada yakin kira-kira ada yakin dari arwah abah sokul baik gak hilang kayak Tuji Arif. Arwah Tuji Arif itu adalah khalifah setelah guru ilmi. Nah, datang ke Tujarib di Sidin apa nyojai di Sidin. Nah, terkena Sidin itu anak apa nyawa, anak sugih kah? Ada di guru, anak
hendak anu kah, hendak tahan tipas kah, ada, hendak anu kah, hendak nih bisa hilang kah, ada di sini. Bapak nyuruh apa nih, apa? Kenapa dia apa sokol nih? Jadi jangan apa, ulun hendak lawan Tuhan tuh jangan berpisah lagi. Kayak Pak, nah wajib menjadi pun hendak ada berpisah lagi. Wujud jua, wujud jua digulai, tapi digulai. Amun gak ada hakun digulai ya kayak gitu Pak. Mana ada hasilnya? Digulai, digulai bicara urusan mandiri. Biar tahu Viagra lah. Viagra ini sini jangan salah Anda. Bila nyawa salah Anda, lain itu nang kajung, ilah nang karas di sini. Harus urusan mandiri. Artinya kan apa aja bila salah Anda kada bagus. Ini masalah batin, masalah perasaan, masalah hati. Jangan sampai tak keluar. Apa aja yang ada di alam milik Allah itu di perasaan. Apa aja. Makanya pesan arwah abang di Songong Bulgari, apa aja yang nyawa lihat, apa aja yang nyawa dengar, jangan gak ada penghujung di sini. Apa ujungnya? Melihat jam, hati nyawa Allah. Melihat ayam, hati nyawa Allah. Melihat itik, hati nyawa Allah. Supaya apa? Supaya selalu terkoneksi kita kepada Allah. Supaya selalu terhubung kepada Allah. Supaya selalu ta'alluq kepada Allah. Karena bila sudah koneksi kita lawan Allah ini putus, kalah baik. Orang mainan pada HP, mainan pala akan main PUBG apa tuh? Nah main PUBG tuh, akan menyerang orang. Pak hilang jaringan apa kabar? Apa kabar Neng? Hah? Main rumpah. Kalah. Kenapa? Jaringan koneksi putus. Kayak apa kita lawan Tuhan kita? Mau putus hari-hari. Berarti kalah hari-hari kita lawan Tuhan kita. Oleh karenanya jangan sampai kita kalah lawan. Jangan sampai kalah. Hujungi setiap saat kita pandang apa aja Allah di hati. Jangan dikeluarkan. Bila dikeluarkan daur. Melihat bini di jalan di rumah nih. Tok suara air. Duduk pang di ruang tamu bini datang. Bini ya Allah, bini ampun Allah. Kendaraan ampun Allah. Mendengar maling di perumahan sudah mana lagi? Selamat di maling nenek. Jangan itu barang di dalam jangan sekali-kali keluar. Karena bila nyata keluar, kacang-kacang nek kacang kayaknya keluar kemakan 5 orang. Jangan kalau 5 Allah. Ya. Bakol datang. Pukul. Katanya mau itu barang di dalam perasaan itu harus disesuaikan dengan hukum syariat. Jangan sampai syariat dilanggar. Kenapa ini orang garing berobat? Padahal ini punya keyakinan garing ini adalah rahmat. Marhaban di syi'aris sholihin. Ini rahmat. Ini hakun menyandang garing ini. Hakun ridho, senang lagi lawan garing. Kenapa? Contoh kayak ini Pak. Ada orang baju baganduhan ayam di hutan. Ayam ras. Nang menggaduh ini susuruhan, upahan. Mulai ayam mulai rumah ayam ras tuh kampung tuh kayak 2 3 pak. Ada dari orang sabetang kara hantu dilawannya tuh pikirakan dengan otak. Apa orang tuh hakun, apa ini hakun berluput lawan ayam, apa ini hakun bernyurangan di situ, apa ini hakun meninggalkan keluarga di situ, apa ini hakun menyamuk nyamuknya kayak ayam ras. Karena apa pun karena ia sadar bahwasanya bulannya gajian. Sadarnya itu mulai mau bertahan di situ. Orang tuh garingnya inya bertahan dengan keridhaan, bertahan dengan kesyukuran. Yakin bila ada garing ada bala, bilanya kada mengangkat derajat, dosa mengalingis. Pasti gajian. Ayo juga dah. Ujung ke tengah. Lihat dah. Mau keluar ini bilanya. Tulai dan namar. Udah tak mau jadi Islam ya sudah disairakan sendiri kan kenapa lagi? Jadi Allah tuh sayang lawan kita nih. Bukti sayang Allah kada pernah tulai maharagu itu aja. Allah kada pernah tulak maharagu. Allah kada pernah tulak maharagu kita. Kitanya aja yang ginang luar biasa durhakanya lawan Allah. Kita durhaka melawan Tuhan kita. Bujuran lah. Makanya wanita perbaikilah diri kita. Ulun pian berataan sama kita. Memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan sampai kita berdebat lawan sakaratul maut.
ilaha illallah, jangan sampai. Kenapa? Karena orang sukses adalah ketika inyak awak mengucap la ilaha illallah, itu sukses. Kalau hanya suki, hanya berpangkat, hari saya buting singkuk tahun 40 tahun misalnya, bilang akui apa ya ngomong di si gudang aja loh ngerjain. Ayo kan, harga gampangan itu bala ada. Makanya Nabi Sulaiman bantu dia. Ya banyak pada nanti hisab yang orang miskin sekalinya, oh jadi yang miskin yang mana suki kau bawa garib, itu bang hidupnya dan nampasnya Allah Taala bertarus. Ujar nong lama bagus saya kamlah, ini nong ramakam tuh kurus, yang ujar nong minor, bagus saya kam mamak mau ada napasnya. Tapi saya jangan murid kimpos, aku pang di kimpos murid kan jangan pernah kayak kamu tuh, aku lapar mau murid kemana-mana di Allah. Jadi kan napasnya. Nah, kan nang di gunung hendak turun ke pantai, nang di pantai hendak naik ke gunung. Itu bang dia manusia. Entar minta halal, kita minta barakah di mulut sedikit memberikan cintanya kepada Rasulullah, biar kita sedikit sayang kepada Nabi Muhammad. Karena kemanapun ulun ceramah, adi ulun selalu menutup acaranya. Oke, adi ulun ini 7 tahun lebih dari hanya setahun aja datangnya dan berkah matanya yang melihat para wali-wali kita di sana. Dan ini salah satu kecintaan keluarga kami. Mudah-mudahan pian hadir di sini dapat berkahnya, dan mudah-mudahan kada mati dia gitu mimpi Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat ridhanya Allah. Mudah-mudahan Allah yang hadir dapat berkah dunia akhirat. Dosa-dosa mata kita, dosa tangan kita, dosa anggota tubuh kita diampuni oleh Allah, digantikan oleh Allah kebaikan sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kita dengar, apa yang kita simak tadi, insya Allah cukup banyak kesan sanggup kita di dunia ini, sanggup kita menjalani umur kita yang pendek ini. Umur yang pendek tetapi bahayanya sangat besar. Umur kita nih pendek, bahayanya sangat besar. Tetapi kalau kita gunakan umur kita yang pendek ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, manfaatnya besar juga, ganal juga. Bahayanya ganar, manfaatnya ganar, tergantung kita yang menjalankannya, tergantung kita yang menggunakannya. Insya Allah bentuk kita meminta rahmat, bentuk kita mengharap rahmat, kita hadir di tempat ini semata-mata mengharap ridhanya Allah, semata-mata mengharap kasih sayangnya Allah. Ujar para ulama, berkata Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Sibtu Rasulullah, jadi Inna Allah khabba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal, 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah sembunyikan yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah sembunyikan ridhonya Allah di dalam ketaatannya. Jadi jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun itu taat, sekecil apapun itu ibadah. Jangan kita remehkan. Jangan diremehkan, karena mungkin di situ ridhonya Allah. Mungkin di situ sebab kita diampuni Allah. Mungkin di situ sebab kita dirahmati Allah. Umpamanya kita berjalan di jalan raya, berjalan di jalanan, melihat paku di jalan, stop, ambil paku tadi. Ya Allah, ulun tidak tahu mungkin ridhonya kan ada ulun menjauhkan paku ini. Sebab ulun jauhkan paku ini, berapa banyak hamba Allah yang mungkin dia selamat. Ini ada paku kan di jalan kena, biar saja Anda selamat. Coba dipikirkan, mungkin amang beca nangkap anak, mungkin kai-kai bersepeda nangkap anak, mungkin kurang nambah gesakan bahkan tidak nangkap anak apa tadi bocor dan sini.
lalu ngalih urusan sedikit, kita tahu kita sebab kita jauhi paku tadi, kita buang paku tadi, itu ibadah, itu sedekah. Mungkin sebab itu kita dapat ridhonya Allah, mungkin sebabnya itu kita dapat ampunan Allah. Yang pertama, yang kedua, khabba'a sukhtahu fi ma'siyati. Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Jadi jangan sama sekali kita entengkan, kita remehkan ngarannya maksiat tadi, walaupun kecil, walaupun bagi mata kita itu maksiat itu halus, ringan. Dusta umpamanya, aduh Pak, itu sekali Pak. Hari ini sekali, besok dua. Biasa. Makanya ulama termasuk dari dosa besar menganggapnya kita, merasanya diri kita, merasanya hati kita maksiat tadi halus, itu dosa besar. Kalau kita melihat maksiat, bujur maksiat itu halus. Tetapi kalau kita lihat siapa yang dimaksiati, siapa yang kita langgar itu, umpamanya gini aja. Ini piannya di dalam warung dilarang merokok, tulisan di dalam warung. Lalu pian merokok di warung tadi. Ada orang nawani menampilkan pian, ada orang nawani menampilkan kali Pak, ada boleh merokok kali itu. Coba pian di gubernuran bertulisan dilarang merokok di kantor ini, di kantor gubernur nih. Nang dihiga menjaga berdua pulang. Nang bintang 5 di bahu. Nah, bisa rokok di situ. Sama kan pelanggarannya. Lain. Kenapa? Bukan pelanggarannya. Yang akan sama nampian langgar itu siapa? Orang nampian apa ngarannya langgar ini ngalih. Kalau pinasidin sari. Jadi kita tahu kita kemaksiatan tadi mungkin di situ murkanya Allah. 2. Yang ketiga, khabba'a sirrahu fi khalqi. Allah simpan rahasianya, sirnya Allah di dalam makhluk-makhluknya Allah. Makanya kita ditutup kesubuhan, baik sangka. Kita kada tahu yang hadir di masjid ini, yang hadir di tempat ini, yang hadir di langgar ini, yang hadir di majelis ini. Kada tahu kita siapa di sini nang pangkatnya tinggi di sisi Allah. Belum tentu guru nang ganal pulang. Belum tentu guru nang bajunya berlapis-lapis, belum tentu. Kada tahu orangnya di parkiran, maling. Kada tahu kita orangnya di puncuk, tetapi sekalinya doa sidin yang diterima Allah, berkat sidin kita diterima Allah. Nah, makanya ujar Uwais Al-Qarani, ujar para ulama, sidin paling baik tabi'in. Uwais Al-Qarani orang yang beriman di zaman Rasulullah tapi kada pernah bertemu Rasulullah, kada pernah melihat Rasulullah. Sedih sidin. Uwais Al-Qarani orang Yaman, tetapi disebut oleh Rasulullah. Ada kena ngarannya Uwais Al-Qarani dari Yaman. Bilanya ikam ke kamu lawan Uwais, kirimkan, sampaikan salamku. Ya Umar, ya Ali, wahai Umar, wahai Ali, bila ikam ke kamu, minta ampun ikam, Allah akan ampuni dosa-dosa ikam. Uwais Al-Qarani orang kada pernah melihat lawan Rasulullah, tapi dia sangat beriman lawan Rasulullah. Hendak mendatangi Rasulullah, kuitan, mama sorangan. Nah, bilanya waktu lakwada Rasulullah, bunda lawan siapa? Bila nyawa di Madinah, bunda di Yaman lawan siapa? Ada jadi sedikit sampai Rasulullah meninggal. Karena kada melihat, karena kada berkumpul, kada tahu tinggalin sahabat. Tabiin jadinya. Tetapi tabiin bukan sembarang tabiin. Tabiin yang sudah dapat bisyarah, dapat kabar gembira oleh Rasulullah. Tabiin yang dimuliakan di hadapan para sahabat. Gawian sidin mencari makanan di padang sampah. Sinoes mencari makanan di padang sampah. Terkadang sidin datang mencari makanan, datang anjing juga di sana mencari makanan. Apa aja sidin? Anjing. Ini bagian nyawa nih, batas kita. Ini bagian nyawa, ini bagian unda. Unda kada mengambil bagian nyawa, nyawa jangan berparak di bagian unda. Bagian nyawa cari, bagian unda cari. Bilanya nyawa selamat, di kiamat kena nyawa selamat. Bilanya unda selamat, di kiamat kena nyawa lebih mulia dari unda. Bilanya unda gugur kita di jembatan Siratal Mustaqim masuk neraka, maka nyawa lebih mulia dari unda. Ini husnuzannya.
Kita kan tahu makhluknya Allah. Kita nih kada mau memilih sebujurannya. Kenapa yuk kalau biar kada jadi guru? Kenapa yuk kalau kada jadi ulama? Kenapa yuk kalau jadi kada jadi habib? Kada mau memilih. Kita cuma ada usaha, sudah ditentukan oleh Allah. Amun pian jadi ulama, pian jadi guru, alhamdulillah, syukuri, istiqamah, rendah diri. Amun pian kada jadi ulama, jadilah pecinta ulama. Jadilah nama bantu lawan ulama. Pian kada jadi habib, jangan mengaku-ngaku habib. Nah, pajar harganya alin semuanya. Berkerai warah. Harganya apa aja? Kita cari harga. Gimana nyosok lah aja? Ditarik aja. Tarik mana? Tabing rimba. Panjang rimba. Hati-hati, jangan kita berkaku zuriat, jangan kita berkaku keturunan Rasulullah. Kita cukup cinta lawan keturunan Rasulullah. Cukup kita memuliakan lawan keturunan Rasulullah. Jangan memandang gawian berbuat sini. Kita pandang darah yang mengalir di awak berbuat sini. Ahibbullah ya Rasulullah bima yaghdukum bihi min ni'amih. Cinta ya Allah karena Allah telah memberi nikmat yang begitu banyak lawan Tuhan kami. Wa ahibbuni luhibbillah, dan cintai aku karena Allah mencintai aku. Wa ahibbu ahla baiti luhibbi, dan cintailah keturunanku karena aku mencintai mereka ya Rasulullah. Nah ini nanti kita harus tanamkan di hati-hati kita. Sudah cukup, kayaknya guru tadi sudah mengadakan cukup benar. Tinggal kita mengamalkan, tinggal kita mendengarkan dengan hati kita. Terkadang kita sudah cukup kalau talingan, sampai talingannya sampai lawang bilang deh. Tapi mengkawal dan apalan hati, alhamdulillah. Kawajan hanya memakai mengerti kita. Karena Pak Aib, Bu Aib, perkataannya orang soleh, perkataannya wali, perkataannya kekasih Allah. Amun kita kada kawa memakainya, kita kada kawa menerimanya. Sulbi yang ada di awak buah itu mendengar perkataan tadi. Amun kada anak pian, cucu pian kena nang jadi orang soleh. Amun kada cucu pian, buyut pian kena nang jadi orang soleh. Karena bilanya orang tadi ikhlas menyampaikan dari muntung, ini kada muntung, kada telinga. Bilanya dari hati. Yaitu hati pian kada kawa mengontrol awak turun ke sulbi. Segala perbuatan tadi dasarnya dari hati. Ini kita menggerakkan, kita hadir ke majelis ini siapa? Duit. Dipaksa orang kada karena hati pian. Kalau pang ada orang maksanya hadir kada. Kan hadir di pancung mana? Hati jangan memaksa, kita hadir di tempat ini. Jujur kada ada kena maksa. Pak, ada kena maksa RTK atau orang jaga orang. Yang ada hadir kamar ini pengajian, kada hadir kamar ini memulihkan. Hati jangan maksa. Haulan yang begitu besar, yang begitu banyak dihadiri orang. Siapa yang memaksa bukannya hadir? Hati memang tergerak. Ada yang menggerakkan hati tadi, lalu nyaman menggas kendaraan, lalu nyaman ke jalan, lalu nyaman menginjak sapidah. Makanya syukur benar orang parak lawan ulama, syukur benar orang parak lawan orang saleh. Amun inya kada kau memakai, insyaallah tina keturunannya nang memakai. Jadi alhamdulillah, seandaikan di pengajian kayak ini, di majelis kayak ini, kaidah ceramah itu sudah cukup, sudah berkah, sudah bermanfaat. Kenapa? Karena di situ disebutkan biografinya Rasulullah. Apalagi di situ disebutkan kemuliaan, kelebihan Rasulullah. Ditambah lagi aulia Allah, baca menakib. Ditambah lagi ceramah, diisi lawan papadah, lawan nasihat. Ini bukti orang cinta lawan kita bilanya orang tadi menasihati kita. Kenapa? Artinya ini peduli lawan kita, ini perhatian lawan kita. Amun orang kada tahu lawan kita, berarti nya tadi sayang. Contoh hati bini tuh, barang aja laki ini kayak apa penampilannya, bajunya bagusuk, ada kak. Turun ada cinta berarti bininya. Coba bilanya laki rambutnya ada yang ada usur kan. Nah, sayang yang ada kawin pulang kan? Ya. Ada suhada bang kayaknya deh. Ada suhada. Bilanya dinasihati orang, berarti orang tadi itu cinta sama kita. Tinggal kita aja gimana? Padahal nasihat tadi. Itu aja lagi.
Mudah-mudahan senang hati selalu dapat berkah, senang hadir dari pandangan guru-guru kita. Tadi di qasidah kita dengar al-madad ya Syekh Zaini. Al-madad, ujar ulama, al-madad ala gadil masyhad. Madad pemberian Allah, karunia Allah kesan kita itu tergantung penglihatan kita lawan guru kita. Seberapa ganal persentian dapat melihat guru pian berarti itu juga pemberian Allah persentian. Pian umpama 20%. Penglihatan pian lawan guru saya berarti Allah memberi 20%. Pian lihat 80%, Allah beri 80%. Makanya terkadang guru yang mau ulah hebat itu pandangan kita. Kita memandang guru ini kayak apa geram. Sebagian ulama, sebagian orang soleh ditawari itu Nabi Khidir, minta doa itu Nabi Khidir. Di sini apa? Gak senang Nabi Khidir, guru ada. Cukup guruku kedudukan Nabi Khidir. Apa yang aku minta aku lewat guruku. Guru yang membawa aku ke Rasulullah, guru yang menyampaikan aku ke Allah. Itu untungnya al-madad ala gadil masyhad. Pemberian Allah tergantung masyhad kita, pandangan kita lawan guru kita. Bila pian pakai kacamata hirang, maka yang terlihat akan hirang. Pian kacamata biru, yang terlihat akan biru. Pian tak ada kacamata apa? Warnanya apa? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berkahi hidup kita. Allah jadikan kita orang-orang saleh, beriman, takwa, orang yang senantiasa rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkat-berkat orang saleh hidup kita nyaman, aman, tentram, damai. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa ma'afatin min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Umi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل بهدي وبلغ وتقبل وما ظلمناه وما علمنا من أنواع الخيرات هدية وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا وقدما ودي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روي جميع أولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى من ضجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum Hadirin jemaah Allah SWT dengan doa